Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan bersekutu bersama-sama. Sebelumnya mari kita berikan salam kasih, salam damai, salam berkat untuk kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi.
Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mukjizat nyata bagi umatnya yang setia. Mari tetap percaya kepada Tuhan, karena bersama Yesus kita bisa melewati segalanya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan dengan seluruh hati kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
yang bertindak memberi kekuatan. Besar melimpah sama-sama. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, ketika kami berhidup bergantung kepada-Mu Tuhan, mukjizat nyata dalam kehidupan kami. Kami mau imani itu Tuhan, kami mau percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, biarlah nama-Mu saja yang bertahta dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, bangkitkan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji,
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saudara, coba lihat kanan kiri saudara. Katakan, jangan lupa bahagia. Haleluya, mari kita bersuka buat Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di mana? Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan semuanya bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, 1, 2, 3, 4. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari nyatakan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Dia, Yesus. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Hanya Kau Tuhan satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, Kau tahu isi hati kami, Kau tahu semuanya dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Kami percaya hanya Kau Yesus kuatkan kami, Yesus. Kami mau sembah Yesus. Ini menyembah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang yes, hanya Engkau Tuhan. Satunya yang ku percaya, Ini hati kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu. Andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan pagi ini, satu-satunya yang kami andalkan hanyalah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena Engkaulah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada segala jawaban bagi hidup kami. Engkau Tuhan sudah hadir di tengah kami pagi ini. Biarlah kiranya Engkau Roh Kudus terus beracara. Engkau yang bekerja di dalam setiap hati kami pagi ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam hati kami. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam hidup kami. Menjadi rema dalam hidup kami, menghidupkan hidup rohani kami Tuhan. Menyegarkan jiwa kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran-Mu boleh dinyatakan pagi hari ini. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah setiap hati. Boleh bekerja di dalam kami. Mujizat-Mu boleh terjadi saat kami datang di hadapan Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi atau menyambut tahun baru Imlek ya. Oleh karena itu tadi kita melihat pelayan mimbar semuanya pakai baju merah ya. Beberapa di antara Bapak Ibu juga sudah siap untuk menyambut Imlek ini ya. Tadi ada satu ibu, wah sudah memakai baju merah. Iya Bu, siapa tahu dapat angpau katanya. Ya. Dapat angpau dari Tuhan pagi ini, amin. Ya puji Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mukjizat pelipat gandaan. Mujizat pelipat gandaan. Tuhan sanggup melakukan mujizat pelipat gandaan dalam hidup kita. Mari kita bersama akan membuka di dalam Injil Lukas 9. Injil Lukas 9 kita akan membaca bersama-sama dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mulai ayat yang ke-12. Lukas 9 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 murid, ke-12 rasul kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi ia berkata kepada mereka,
kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyatakan permohonan doa kita kepada Tuhan, berapa banyak di antara kita yang seringkali berdoa kepada Tuhan, kita mencoba mengatur Tuhan dengan meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita pikir bahwa kalau kita meminta kepada Tuhan itu Tuhan akan mengikuti ya cara-cara kita, langkah-langkah kita. Tuhan, tolong berkati Tuhan tokoku. Biarlah orang-orang itu banyak datang kepadaku, ke tokoku untuk membeli apa yang aku jual. Salah? Tidak salah ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, biar aku bertemu dengan seorang dokter yang tepat, rumah sakit yang tepat yang bisa membantu menyembuhkan sakitku. Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan anakku. Padahal Tuhan menginginkan untuk kita lebih dulu yang berubah. Saudara, tanpa sadar kita seringkali mengatur Tuhan dengan mengikuti cara-cara kita. Cara-cara kita yang ya kita tahu bahwa pikiran kita ini terbatas. Tapi sekalipun demikian kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu tetap adalah Tuhan yang sungguh baik. Ya, dia adalah Tuhan yang sangat baik, yang menjawab setiap doa-doa kita. Tidak jarang bahkan sering kali, saudara, Tuhan itu punya rencana atau Tuhan punya cara sendiri di luar apa yang kita pikirkan. Hal ini terjadi kepada para murid di dalam nats yang kita baca tadi. Dikatakan ketika hari mulai malam dan ada banyak orang yang masih mengikuti Yesus. Maka ke-12 rasul itu, ke-12 murid itu datang kepada Yesus. Mereka meminta kepada Yesus, mereka memberikan sebuah ide yang baik menurut pandangan mereka. Tuhan Yesus, Yesus guru, suruhlah mereka orang banyak itu untuk pergi mencari makan, mencari penginapan. Karena kita ini ada di satu daerah yang terpencil. Suruhlah mereka pergi untuk mencari makan dan penginapan sendiri. Mereka mencoba mengatur Yesus dengan cara meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pergi. Saudara, kita mungkin saja setuju dengan para murid kalau kita diperhadapkan kondisi pada waktu itu. 5.000 orang laki-laki dikatakan di dalam Injil Lukas ini. Ini baru 5.000 orang laki-laki ya. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Begitu banyak orang yang harus diberi makan. Mungkin kita setuju dengan para murid itu. Suruhlah Tuhan untuk mereka pergi. Mereka tahu bahwa Tuhan ya punya otoritas, punya kuasa untuk memerintahkan orang banyak itu pergi mencari makan. Mereka pikir bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa Alkitab mencatat bahwa cara yang mereka pikirkan itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan.
Tuhan Yesus memiliki cara yang berbeda dengan para murid. Ketika para murid itu berkata kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi, Tuhan Yesus mungkin saja ya berpikir begini, enak saja kamu mengatur aku untuk memerintahkan orang banyak itu pergi. Kenapa kamu harus mengatur-ngatur aku? Wah, kalau Tuhan Yesus itu seperti saya, ya. Saya kan pemimpinmu, saya adalah gurumu. Kok kamu ngatur-ngatur aku? Gitu ya. Saudara, tetapi di dalam ayat yang ke-13 dari Injil Lukas ini, apa jawab Yesus kepada para murid ketika para murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi. Di dalam ayat yang ke-13 Tuhan Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Saya yakin saudara, para murid sangat tidak menduga ya dengan jawaban Yesus itu. Mereka pikir bahwa Yesus akan bersependapat dengan mereka. Ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Mereka tersentak. Apa Tuhan? Kami yang harus memberi mereka makan. Mana mungkin orang sebanyak ini, bagaimana caranya? Mereka sangat tidak menduga dengan jawaban Yesus. Saudara, kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dicatat juga di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Yohanes. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian untuk melihat di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-8, di situ dituliskan salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kembali ke Lukas 9 ayat 13 bagian B ya yang tadi sudah kita baca. Saya melihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Para murid itu menjawab Yesus ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab demikian, mana mungkin? Apakah guru mengharapkan kami pergi untuk membeli makanan untuk semua orang ini? Mereka berpikir membutuhkan waktu berapa lama untuk mencari ke daerah yang lain karena mereka ada di tempat yang terpencil. Mencari makanan untuk sekian ribu orang. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan. Tempat mana juga yang bisa menyediakan makanan sebanyak itu di dalam waktu yang sekarang ini. Karena dikatakan bahwa hari sudah mulai malam. Dari mana mereka akan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang itu. Belum lagi kalaupun mereka mendapatkan makanan itu. Bagaimana cara mereka harus membawa makanan itu sampai kepada orang-orang itu dan memberi mereka makan. Sangat-sangat mustahil. Tidak mungkin. Mana mungkin Tuhan? Mana mungkin? Di Injil Yohanes pasal yang ke-6 dicatat lebih detail lagi. Di mana ada percakapan secara pribadi antara Tuhan Yesus kepada Filipus. Coba perhatikan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Mencobai di sini adalah menguji
Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Apa jawab Filipus? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, Guru. 200 dinar tidak akan cukup. Paling kalau kami dapat roti, mereka hanya akan mendapatkan sepotong kecil saja masing-masing. Dan itu tidak akan membuat mereka merasa kenyang. Saudara, kelihatannya Filipus ini adalah orang yang terbiasa ya dengan hitung-hitungan. Ada orang ya dengan terbiasa menghitung. Wah, dengan cermat. Ini kalau aku melakukan ini tak hitung-hitung dengan modal yang aku punya. Ya, lalu dia mulai menghitung sedemikian rupa. Cukup atau tidak? Dapat cuan enggak nanti aku gitu ya. Ada demikian juga dengan Filipus nih. Waktu itu Filipus terbiasa dengan hitung-hitungannya, dengan hitungan matematika. Dan dia menyebutkan 200 dinar. Apakah memang dia membawa uang sebesar itu? Atau dia hanya menyebut saja nominal tersebut, saudara? 200 dinar kalau dirupiahkan dengan kurs rupiah hari ini, ya hari-hari ini, kurs rupiah kita adalah 14.500. Berarti sekitar sebesar 10.500.000 sekian. Besar ya. Dinar adalah mata uang Romawi yang terbuat dari perak asli. Dan pada masa Tuhan Yesus, 1 dinar itu setara dengan upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jadi orang kalau bekerja sehari dia akan mendapat upah 1 dinar. Dengan demikian 200 dinar itu setara dengan gaji seseorang selama 7 bulan. Menurut hitung-hitungan Filipus, uang sebanyak itu tetap tidak akan cukup untuk memberi makan mereka. Sekalipun cuma mendapat potongan kecil. Jadi permintaan Tuhan Yesus kepada para murid untuk memberi orang banyak itu makan sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Saudara, saya jadi teringat ya, mungkin saudara juga sering mendengar program presiden kita yang baru. Presiden kita yang baru Pak Prabowo ya, bersama dengan wakilnya Gibran. Program unggulannya adalah apa? Memberi makan bergizi gratis. Singkatannya MBG, makan bergizi gratis. Wow. Program ini sangat disambut dengan gembira sekali. Mulai dari anak-anak ya, anak-anak PAUD sampai kepada jenjang SMA. Mereka diberi makan bergizi gratis. Sudah mulai berjalan. Beberapa daerah menyambut dengan gembira, anak-anak merasa senang sekali. Biasanya nggak pernah sarapan katanya ya, tapi sekarang dapat sarapan istimewa. Ada ayamnya, nggak pernah mereka makan ayam gitu ya. Jarang sekali, sampai ada satu anak itu eman-eman ayamnya dibungkus buat adik katanya di rumah. Ya, betapa program ini sangat-sangat memberkati. Sangat bergizi makanan yang dihidangkan. Ya, enggak cuma nasi, ada ayamnya, ada susunya, ada sayurannya. Dan saudara, ketika saya membaca di surat kabar, untuk menyiapkan makan gratis ini, makan bergizi gratis ini, pemerintah harus melibatkan banyak UMKM. Ya. Biasa yang punya usaha catering gitu ya. Yang ada di tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan makanan yang akan diberikan kepada anak-anak itu. Harus memenuhi syarat supaya benar-benar bersih, bergizi. Dan program ini membutuhkan dana yang sangat besar.
Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk makan bergizi gratis tahun 2025 itu sebesar 71 triliun. Sedikit atau banyak? Banyak, ya. Banyak sekali 71 triliun. Tapi ini menjadi program prioritas, program unggulan dari Presiden Prabowo. Baru-baru ini ya, untuk dapat mencapai program unggulan ini dapat tercapai, Presiden Prabowo mengatakan kita harus melakukan penghematan anggaran. Karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Saudara, maka sangat wajar bagi Filipus ketika dia memperhitungkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk memberi makan 5.000 orang lebih pada waktu itu. Wajar. Tetapi Filipus lupa bahwa sebelum itu dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga bisa berjalan kembali. Ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dia hanya menjamah jubahnya. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Filipus melihat itu. Bukan hanya Filipus tetapi juga semua murid-murid. Tetapi mengapa mereka lupa dengan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Betapa pikiran mereka terbatas. Mereka pikir bahwa Tuhan Yesus hanya bisa melakukan mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat yang lain. Saudara, bukankah demikian juga dengan kita? Pikiran kita yang terbatas seringkali tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dia tidak terbatas. Kalau dia melakukan mujizat, itu adalah kedaulatannya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Atas kehendaknya, atas kedaulatannya dia dapat lakukan mujizat. Seringkali kita lupa, seringkali kita seperti Filipus bukan? Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Aku ini biasa saja orangnya. Apa mungkin aku bisa berhasil? Apa mungkin aku bisa berhasil di dalam pekerjaanku, di dalam usahaku? Aku gak pinter Tuhan. Apa mungkin aku bisa masuk ke perguruan tinggi ini? Seringkali kita memandang diri kita ini terlalu kecil. Ya, kita terlalu banyak hitung-hitungan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6. Ketika Yesus bertanya kepada Filipus, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus hanya mau menguji Filipus. Dia hanya mau menguji Filipus ketika dia bertanya, di mana ya kita dapat memperoleh makanan untuk orang banyak ini. Tuhan Yesus bukan mau supaya Filipus itu menyediakan makanan, bukan. Tapi Tuhan Yesus ingin menguji Filipus. Saudara, Tuhan juga mungkin ya bertanya kepada kita, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Tapi kita melihat, enggak Tuhan, aku enggak punya apa-apa Tuhan. Saudara, seringkali kita bertindak seperti Filipus. Dan Tuhan mau menguji kita. Seberapa jauh engkau mengenal Tuhanmu. Seberapa jauh engkau mempercayai akan kuasanya yang besar. Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi sesuatu hal yang sampai kita terpepet, saudara. Tuhan mau menguji iman kita. Saudara, kalau kita mau berpikir dengan logika kita, hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup ini seringkali tidak mungkin. Gak mungkin Tuhan. Dokter mengatakan bahwa aku gak mungkin sembuh. Secara logika, ya, secara ilmu pengetahuan mungkin itu mustahil.
Apakah kita tetap mau mempercayai bahwa Tuhan itu dapat melakukan kuasanya dengan caranya sendiri yang sangat berbeda dengan cara kita. Dengan cara kita, masalah yang kita hadapi itu mustahil. Tapi dengan cara Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Dia dapat melakukan kuasanya di luar dari apa yang kita pikirkan. Dia punya cara-cara tertentu untuk menolong kita. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Setelah para murid menyerah, Yesus kemudian memberi perintah kepada para murid untuk mengikuti caranya. Kata Yesus apa? Suruhlah orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Untunglah ya, para murid ini enggak ngeyel ya. Enggak lagi berdebat dengan Tuhan. Mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Saudara, ini juga yang Tuhan mau ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita melangkah dengan iman. Apa yang harus engkau lakukan? Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan berkata mungkin di dalam hati kita, Tuhan menyatakan firman Tuhan di dalam hati kita. Apakah kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Saudara, sekalipun mungkin kita tidak atau belum mengerti apa maksud Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti para murid ini, ikuti saja, ikuti saja. Tidak usah berdalih, gak usah lagi komplain terhadap Tuhan. Seperti para murid, ikuti saja apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, lalu apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya. Dia memberikan kepada para murid supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Bukankah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Ketika Tuhan menengadah ke langit, Tuhan mengucap syukur, memberikan kepada murid-murid untuk dibagikan. Ini Tuhan sedang mengajar kepada kita. Tuhan sedang memberikan contoh, Tuhan sedang memberikan teladan kepada kita. Bagaimana caranya supaya mujizat pelipat gandaan atau bahkan mujizat yang lain terjadi di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dikatakan bahwa Tuhan menengadah ke langit. Tuhan menengadah ke langit. Ini mengajar kita, saudara-saudara, untuk senantiasa membawa kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Sekalipun itu sedikit. Seperti Yesus membawa ke hadapan Bapa apa yang ada di tangannya, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Saat engkau menengadah ke langit, mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Sudah gak ada lagi harapan, gak punya apa-apa. Hanya iman yang sedikit saja, iman sebesar biji sesawi saja yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, tetaplah menengadah ke langit untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan atas kita. Percayalah bahwa dari yang sedikit yang kita miliki, Tuhan dapat lakukan mujizat pelipat gandaan. Tuhan dapat lakukan mujizat dari yang sedikit. Sekalipun imanmu hanya sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Tuhan dapat lakukan perkara besar. Sekalipun modalmu sedikit, Tuhan dapat lakukan pelipat gandaan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyatakan rahmat-Nya, berkat-Nya atas kita. Ketika engkau menengadah ke langit, Tuhan, aku persembahkan hidupku, apa yang ada padaku. Aku memohon berkat-Mu, aku memohon rahmat-Mu ya Tuhan. Ini yang Yesus lakukan. Yesus menengadah ke langit. Yang kedua berikutnya, Tuhan Yesus juga mengucap syukur katanya.
Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak mengeluh, Bapa, kenapa yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan? Tidak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengucap syukur. Terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan yang ada ini. Belajarlah kita untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita menggerutu. Jangan kita mengomel karena keadaan kita. Jangan kita seperti orang yang mendapat 1 talenta yang marah kepada tuannya lalu menguburkannya. Tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mempercayakan kepadaku pekerjaan ini. Sekalipun sederhana, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, syukur untuk keadaanku saat ini. Ucapkan syukur untuk apa yang kita miliki. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Berikutnya, Tuhan Yesus memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan ikan itu. Apa maksud Tuhan? Ini adalah tindakan iman. Saudara, ketika Tuhan memecah-mecahkan roti itu, terjadi mujizat pelipat gandaan. Tindakan iman yang kita lakukan akan mendatangkan mujizat pelipat gandaan. Amin. Tindakan iman yang Tuhan inginkan. Jangan kita bimbang ataupun ragu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketika kita bertindak di dalam iman, maka mujizat pelipat gandaan terjadi. Dari yang sedikit menjadi banyak. Dari yang hanya 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan sisa 12 bakul. Semua itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Saudara-saudara, di minggu pertama dalam ibadah pagi ini, ibadah 1, Pak Minggus sudah memberikan kesaksian ya ketika kami tinggal di Filipina dan Tuhan mengaruniakan kami anak yang kedua. Ya, anak kedua kami lahir di Filipina di kota Manila ya. Satu anugerah dari Tuhan. Saya melahirkan anak yang pertama itu normal, Bapak Ibu ya. Jadi saya berpikir bahwa anak yang kedua yang akan saya lahirkan juga pasti normal. Ya. Kami sudah menghitung-hitung, oh kalau melahirkan normal sekian. Sudah bertanya juga ke kliniknya. Oh sekian, oke, cukup ya. Tetapi ternyata saudara, anak yang kedua itu di dalam kandungan saya itu sangat besar. Ya, besar. Karena bulan pertama, kedua saya itu sulit sekali makan. Yang bisa saya makan itu adalah minum susu dan ice cream. Ya, hanya itu saja. Yang lain nggak bisa. Tapi dokter bilang apapun Bu, karena ibu butuh asupan. Jadi kalau minum susu bisa susu aja. Gitu. Jadi makanan yang lain saya mesti keluar gitu. Nah, oleh karena makanan itu yang manis, saudara, setelah lewat triwulan yang pertama, maka muncullah nafsu makan saya. Ya, karena itu sudah lewat, saya bisa makan sehari itu 7 kali, Bapak Ibu. Makan nasi, ya, makan berat. Sampai saya itu kelebihan berat badan. Dokter bilang, ibu harus diet nih sekarang. Nggak bisa lagi ibu makan sampai 7 kali sehari. Bayangkan saudara, kalau saya sudah malam tidur itu ya, yang saya bayangkan apa? Makan gitu ya. Karena rasanya perih sekali perut, pinginnya makan. Sampai bulan yang ke-7 itu waduh, perut saya itu sangat besar sekali dan saya harus bed rest, gak bisa jalan saudara karena babynya terlalu besar. Maka kemudian saya tidak pernah berpikir bahwa harus dioperasi sesar. Tiba waktunya ya untuk anak ini dilahirkan. Dokter juga masih mengizinkan untuk bisa lahir secara normal. Tapi kemudian setelah saya dipacu,
ini nggak mules-mules gitu ya, nggak bukaan-bukaan ya. Kalau biasanya lahir normal kan begitu, ada bukaan yang terus sampai bukaan ke-10. Nah tapi saudara-saudara, ini nggak ada progres. Sampai akhirnya kemudian dokter mengatakan, ibu kalau anak ini nggak segera dikeluarkan sangat berbahaya untuk ibu dan untuk anak ini. Karena nanti bisa keracunan anaknya. Jadi harus segera dikeluarkan. Caranya adalah harus dioperasi sesar. Ketika saya mendengar operasi sesar, saya tanya biayanya berapa. Ya, Pak Minggus juga diberitahu. Ketika kami memikirkan biaya itu, waduh rasanya nggak mungkin. Pak Minggus itu kan mahasiswa ya waktu di Filipina itu. Saya juga sudah tidak melayani lagi. Penghasilan yang kami dapatkan sangat sedikit. Tidak mungkin secara hitung-hitungan kami tidak mungkin. Bagaimana caranya Tuhan? Tapi ini mau ndak mau harus dilahirkan dengan cara sesar. Saudara, kami mengalami mujizat pelipat gandaan ini. Seperti yang disaksikan oleh Pak Minggus. Bagaimana Tuhan mengirim banyak orang untuk memberkati kami. Tidak pernah terpikirkan. Yang saya heran saudara. Ketika saya akan dihantar ke klinik, saya diantar ya oleh seorang hamba Tuhan di sana. Yang punya mobil. Karena sudah janjian, ibu kalau mulai terasa calling kami akan antar. Jadi saya diantar. Ketika dalam perjalanan, ketika saya mau masuk mobil setelah saya duduk, hamba Tuhan ini mengatakan, ibu ada satu amplop yang dititipkan untuk Ibu Yunling katanya. Dari siapa bu? Oh ini dari ibu ini. Ibu ini tuh saya baru pernah bercakap-cakap satu kali dalam persekutuan orang-orang Indonesia begitu. Saya masih ingat itu di pinggir kolam renang ya. Kami bercakap-cakap, dia bertanya ibu kapan akan melahirkan gitu ya. Saya tidak menduga karena kemudian ibu ini kembali ke Indonesia dan dia menitipkan amplop itu. Saya belum sempat membukanya berapa ya. Tapi saudara ketika akhirnya diputuskan untuk operasi sesar. Setelah operasi sesar itu kami belum sempat bercakap-cakap, Pak Minggu sibuk juga mengurus anak kami yang pertama ya. Saya juga masih sedang pemulihan. Ketika saya sudah bisa duduk, saudara. Saya melihat keluar jendela, jendelanya kecil bukan jendela besar. Hanya bisa melihat ke langit. Saya teringat dengan ini. Ketika Yesus menengadah ke langit. Saat itu saya juga hanya bisa melihat langit ya di luar sana. Tiba-tiba ada firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu begitu sangat mengena kepada saya. Itu menjadi rema bagi saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Aku percaya bahwa Engkau akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Secara manusia, hitung-hitungan kami gak cukup Tuhan. Saya tidak menduga sama sekali. Karena saya hanya bisa terbaring, saya sibuk dengan recovery, dengan pemulihan saya. Tapi kemudian Pak Minggus bilang, cukup. Saudara gak cuma cukup loh saudara. Tapi itu berlebih sangat banyak. Bahkan untuk membeli tiket kami pulang. Sampai kami membeli tiket pulang dan kami ada di Indonesia. Bagaimana Tuhan melakukan pelipat gandaan. Saudara tahu amplop itu kemudian saya buka. Tuhan berbicara begini, ketika amplop itu belum dibuka. Ketika saya menengadah ke langit itu Tuhan bilang begini. Kamu tahu amplop pertama yang kamu terima itu menjadi jaminan bahwa apa yang kamu butuhkan pasti akan aku cukupi. Ketika kemudian saya bertanya, itu setelah saya kembali ya ke rumah. Saya bertanya kepada Pak Minggus, berapa isinya? Gitu ya.
Itu 5.000 peso, saudara. 5.000 peso itu berarti kalau dirupiahkan sekitar 1,3 atau 1,4 rupiah. 1,5 juta atau 1,4 juta. Itu modal pertama yang Tuhan bilang. Ya. Dengan amplop itu, amplop pertama yang engkau tidak ketahui berapa isinya, itu menjadi jaminan bahwa aku akan mencukupkan segala keperluan kebutuhanmu. Kami betul-betul mengalami mujizat pelipat gandaan ini. Yesus memecah-mecahkan. Ini adalah tindakan iman. Ketika kami diberitahu bahwa saya harus operasi sesar, kami bertindak di dalam iman kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau yang menyediakan yang kami perlukan. Secara hitung-hitungan manusia, saudara, kalau hari-hari ini engkau berkata kepada Tuhan, enggak mungkin Tuhan, mustahil Tuhan. Tetapi bawa itu di hadapan Tuhan, ucapkan syukur, minta berkat dan anugerahnya. Bertindaklah di dalam iman, maka mujizat pelipat gandaan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, Yesus memberikan kepada murid-muridnya, Yesus membagi dan para murid itu membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Tuhan mau mengajar kita bahwa setelah kita diberkati dan setelah mujizat terjadi dalam hidup kita, jangan engkau simpan. Engkau harus membagikannya kepada orang lain. Ketika kita diberkati, sesungguhnya Tuhan mau untuk kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan. Kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan mau saudara juga harus menolong orang lain. Saksikan mujizat yang saudara alami. Saksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Agar mujizat pun dapat mereka alami seperti yang kita alami. Selain bersaksi tentang mujizat Tuhan yang kita alami, Tuhan juga mau mengajar kita untuk menyatakan kemurahan. Nyatakan kemurahan. Ya, nyatakan kemurahan. Ketika Tuhan melipat gandakan mungkin ya usaha kita. Jangan itu untuk kita sendiri, bagikan itu. Bagikan itu, nyatakan kemurahan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, apakah saat ini saudara membutuhkan mujizat pelipat gandaan terjadi atas hidup saudara? Atau mungkin saudara saat ini membutuhkan mujizat yang lainnya, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, apapun juga. Masuk tahun 2025 ini. Mungkin saudara sedang bergumul dengan studi, bergumul dengan pelayananmu, bergumul dengan usahamu. Saudara merindukan mujizat terjadi di dalam hidupmu. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Menengadahlah ke langit. Menengadahlah ke langit. Mohon rahmat Tuhan, mohon berkat Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bertindaklah di dalam iman. Dan ketika mujizat terjadi, bagikanlah, bagikanlah. Saya percaya bahwa saudara akan mengalami mujizat pelipat gandaan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Saya mengajak untuk para singers, para pemusik, dan kita sekalian mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak pernah kurang tajam untuk menolong hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menengadah ke langit, mujizat akan terjadi. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak
untuk mendengar seruan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan doa kita. Untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan lagi dari awal, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadanya. Dialah total perlindungan kita. Dia penolong kita. Ku menang. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari datang di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita mengeluh lagi kepada Tuhan, tetapi bersyukurlah. Menengadalah ke langit, mohon berkat dan anugerahnya. Biar rahmatnya diturunkan atas kita. Katakan lagi, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan hati. Katakan ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, amin. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Amin. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan masih ada Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini untuk firman yang sudah disampaikan dan sudah kami terima Tuhan. Melalui firman ini Tuhan kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang membuat mujizat terjadi. Sejati Tuhan. Kami percaya Tuhan kiranya mujizat-mujizat-Mu senantiasa terjadi di kehidupan kami. Amin. Mujizat pelipat gandaan Tuhan terjadi dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Amin. Mujizat kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan. Amin. Untuk kesembuhan kami sedang mengalami kelemahan tubuh. Mujizat pemulihan Tuhan terjadi Tuhan di dalam keluarga kami sedang mengalami hubungan yang kurang baik antara satu dengan yang lain Tuhan. Ya Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan. Dimana kami bersyukur, kami berserah kepadamu Tuhan. Mujizat-Mu akan senantiasa terjadi Tuhan di kehidupan kami. Ya Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan meteraikan firman ini ke dalam setiap yang masing-masing menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati juga Bu Yunling Tuhan, berita Bu Yunling untuk pelayanannya, untuk firman-Nya yang telah disampaikan pagi hari ini. Kiranya firman ini Tuhan dapat
menjadi Tuhan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting Warta Jemaat selama sepekan pada tanggal 26 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Akan diadakan ibadah Jemaat Lanjut Usia atau Lansia pada hari Kamis, 30 Januari 2025, pada pukul 4 sampai pukul 5 sore, di ruang serbaguna lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang berusia 65 tahun ke atas yang rindu untuk bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus dipersilahkan hadir. Disediakan kendaraan bagi jemaat yang membutuhkan transportasi. Tuhan Yesus memberkati. Menghimbau kehadiran jemaat wanita, tak terkecuali para pengurus seksi PWK Giaku, untuk hadir dalam persekutuan doa seksi PWK Giaku, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 pada pukul 5 sore, di ruang konseling, lantai dasar. Seksi PWK Ester GI Aku akan mengadakan acara Happy Friday, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, pada pukul setengah 5 sore, di ruang serbaguna lantai 1 dengan tema acara Creativity Class, yang akan dipandu oleh Ibu Nana Indria, pemilik toko Mitra di Pati. Bagi jemaat wanita, silahkan hadir dan ikuti acara ini dengan sukacita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis, tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Diberitahukan kepada jemaat GI Aku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi Gembala Wilayah atau Sekretariat Gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman Warta Jemaat, selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau Pendeta dalam ibadah Raya Minggu. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Memasuki minggu pertama di bulan Februari 2025, ibadah raya pada tanggal 2 Februari akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang berhalangan atau tidak bisa menghadiri ibadah di minggu pertama tersebut, dipersilahkan mengambil hosti dan air anggur di gereja, mulai pada hari Selasa, tanggal 28 Januari sampai tanggal 1 Februari, dengan tetap mengikuti ibadah secara online. Dan merupakan kebahagiaan, apabila kita memiliki kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan dalam perbendaharaan rumah Tuhan dengan sukacita.
Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan Gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Bu Yunling, Tuhan berkati. Sekarang silahkan bangkit berdiri kalau ada di tengah kita, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Sekali lagi saya mohon bisa bangkit berdiri, kami akan menyambutnya. Ada? Puji Tuhan. Sekarang silahkan bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Mulai hari Senin sampai hari ini, atau mungkin minggu-minggu yang kemarin belum sempat hadir lalu belum sempat didoakan berdiri. Ya, di atas ada. Ya, setelah masuk ini silakan duduk, nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Mari kita jadi saksi-saksi mujizat Tuhan ya. Di hari-hari ke depan lanjutkan ibadah. Ibadah tidak saja di hari Minggu, tetapi ibadah everyday ya, menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kami boleh dikuatkan kembali dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu, kekuatan-Mu, pemulihan-Mu, pelipat gandaan-Mu selalu Engkau sediakan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang datang memberikan hidup mereka, diri mereka kepada Tuhan. Sembari juga Tuhan, mereka membawa berkat-berkat untuk mendukung pelayanan ini melalui kolekte maupun melalui digital, pemberian melalui digital, dan juga persepuluhan tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan berkati satu persatu, dan mereka boleh bersuka cita karena mereka mendukung pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka, dan berilah mereka hikmat, takut akan Tuhan, boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati, dan boleh disertai di dalam kehidupan masa depan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul, sakit penyakit dan usia yang tua. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo. Kami berdoa untuk Bapak Budiono. Kami berdoa untuk Ibu Ong Mewa. Kami berdoa untuk Ibu Tina, Bapak Chandra, Bapak Lukas Karwoto, Saudara Ferry, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Bapak Ricardo, Bapak Wagyu, Bapak Agus, dan anak-anak ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau melawat mereka satu persatu, memberikan kekuatan iman, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah minggu, Tuhan berkati mereka, anak-anak remaja, pemuda-pemuda yang berkarir, keluarga-keluarga yang ada, apa yang dikerjakan mereka, biarlah mereka boleh belajar takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini ya Tuhan, persoalan sampah yang menumpuk dan masih terus dicari solusinya. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah daerah.
kepada tempat di mana pembuangan sampah masyarakat di sana supaya ekologi di sana menjadi lebih baik. Kami juga boleh sadar bagaimana kami harus juga menjaga alam lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Berkati Kota Kudus ini supaya selesai masalah soal sampah ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kota ini supaya lebih stabil. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati pemerintah. Kami pimpinan supaya makan gratis bergizi itu Tuhan boleh menolong anak-anak supaya tidak mengalami lagi sakit tengkes atau sakit stunting. Tuhan tolong supaya anak-anak boleh tumbuh, terutama dari keluarga-keluarga yang miskin, di sekolah-sekolah yang miskin di mana program ini dijalankan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia, kami berdoa, kami bersyukur bahwa semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allah yang menebus hidup kita semua, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah.